Para sahabat, sekarang saya mau bertutur, bermonolog tentang penelitian pemerintahan. Ini bisa juga bermakna memetakan. Saya akan menggunakan ini ya, bagaimana kita menggunakan 5G. Government, governing, governability, governance, dan yang terakhir governmentality. Bagaimana kita menggunakan 5G ini untuk melakukan penelitian tentang pemerintahan. Kalau orang bilang ya ilmu pemerintahan itu mengkaji fenomena pemerintahan. Apa yang dimaksud dengan fenomena pemerintahan? Itu kan sudah saya bicarakan dalam video saya sebelumnya, entah berbicara tentang ontologi ilmu pemerintahan maupun epistemologi ilmu pemerintahan. Dan karena itu nanti saya akan memetakan dan juga menggunakan 5G itu untuk mengkaji tentang fenomena pemerintahan. Fenomena pemerintahan itu paling tidak ada 3 yang bisa dikaji oleh mahasiswa maupun sarjana pemerintahan. Ini terkait dengan subjek, predikat, objek, seperti dalam bahasa Indonesia. Ya, subjek ini kan aktornya, institusinya. Kemudian predikat itu ya kata kerja, perbuatannya, tindakannya. Yang ketiga adalah objek. Ya, objek ini kan apa yang diatur dan diurus, apa yang diperintah, diatur dan diurus oleh pemerintah. Dengan SPO ini kita bisa melihat 3 hal juga ya. Yang pertama adalah institusi pemerintahan. Ini ngomong tentang subjek, ngomong tentang G, ya, government, G1. Jadi ini bicara tentang hubungan antar subjek misalnya, hubungan pusat daerah, hubungan daerah desa, hubungan pemerintah dengan pasar misalnya. Nah ini namanya institusi. Atau formasi juga boleh, formasi pemerintah, formasi pemerintahan. Ini kan biasanya terfokus pada internal pemerintahan atau kadang-kadang disebut dengan intergovernmental system atau intergovernmental relation, hubungan antar pemerintahan, antar pemerintah. Ini yang bicara tentang subjek atau bicara tentang institusi atau aktor. Kemudian yang kedua itu bicara tentang perbuatan, tindakan, praktek pemerintahan. Ini ngomong tentang governing, ngomong tentang regulasi, kebijakan, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga itu objek itu sama dengan urusan. Apa yang diatur dan diurus oleh pemerintah. Atau diurus oleh birokrasi juga. Saya sering mengatakan ini sebagai fenomena yang luas, urusan pemerintahan ini. Bisa juga hajat hidup orang banyak. Misalnya air, beras, pangan, ikan, laut, hutan, dan lain sebagainya. Ini hajat hidup orang banyak, dan sebagai hajat hidup orang banyak itu kan secara formal kan itu pasti diatur dan diurus oleh pemerintah, dan tentu melibatkan masyarakat, melibatkan warga atau pelaku-pelaku yang lain. Bicara juga misalnya tentang tempat pelelangan ikan misalnya. Itu kan hajat hidup orang banyak itu. Tempatnya satu titik itu. Hanya beberapa hektar itu. Tapi aktornya, manusianya kan banyak. Perbuatannya juga banyak. Nah itu menarik diteliti. Kemudian juga ada yang lain, misalnya aspek kemiskinan, konflik. Jadi kemiskinan itu kan bisa
dikaji oleh siapapun. Sosiologi bisa mengkaji, ekonomi bisa mengkaji, ilmu politik mengkaji, ilmu pemerintahan juga mengkaji. Nah, kalau mengkaji kemiskinan kan tentu dikaitkan dengan 5G itu. Jadi bukan dengan budaya. Kalau dengan budaya ya biar itu ranahnya antropologi misalnya. Antropologi kemiskinan. Seperti Lewis meneliti tentang keluarga miskin di Meksiko misalnya. Jadi ada banyak sisi satu fenomena itu juga fenomena pemerintahan. Ya misalnya kan ini kita bicara tentang kalau yang fokusnya soal kemiskinan atau orang miskin kan lalu kita bicaranya adalah pemerintah governing the poor, governing orang miskin misalnya. Nah nanti tiga-tiganya akan kelihatan ini subjeknya jelas, predikatnya jelas, objeknya juga jelas. Nah itu tiga fenomena pemerintahan. Lalu kalau kita meneliti tentang kantor organisasi perangkat daerah seperti dinas, seperti camat atau bapeda itu boleh enggak? Ya boleh saja. Tapi kan harus duduk dengan perspektif pemerintahan. Nah selama ini kan pakai administrasi publik. Misalnya efektivitas kerja camat, efektivitas perencanaan bapeda misalnya. Kinerja bapeda, kinerja kinerja bagian protokoler. Jadi hanya berputar-putar dengan efektivitas dan kinerja. Itu namanya administrasi publik banget. Jadi tidak melihat dimensi yang lebih luas. Mengkaji camat juga boleh. Tapi jangan pakai ilmu perkantoran sama ilmu administrasi. Tapi pakai ilmu pemerintahan. Ilmu pemerintahan itu apa? Ya nanti dimensinya luas, bisa pakai institusi. Misalnya kan ngomong tentang kita memetakan paling tidak begini. Saya sudah pernah berbicara. Ngomong tentang birokrasi. Ya, kan bisa dilihat dari politik atau administrasi. Kalau kita mau sedikit lebih pemerintahan kan harus pakai institusi atau politik pemerintahan. Kalau administrasi nanti administrasi kecamatan, administrasi perkantoran, atau studi tentang kecamatan dari sudut administrasi publik. Jadi saya kira camat itu bisa dikaji dari banyak sudut juga seperti kemiskinan. Antropologi juga bisa mengkaji tentang budaya, tentang nilai, tentang perilaku, tindakan, seni yang dilakukan oleh camat. Seperti dulu Nico Schulte Noordrot, bahasa Belanda, lidahnya susah ngomong. Judulnya Ojo Dumeh. Itu studi tentang antropologi camatan. Teman-teman bisa baca juga itu. Kadang-kadang saya tertarik, tapi belum ada kesempatan untuk napak tilas atau kaji pustaka yang klasik-klasik itu perlu dihadirkan kembali karena banyak karya yang awet dan memberikan pelajaran berharga dari sudut pandang, berbagai sudut pandang, ya. Termasuk juga untuk melihat camat jangan semata-mata dilihat dari sisi administrasi. Tapi camat itu juga ada politik, hukum, dan administrasi maupun budaya yang dilakukan itu. Saya sudah agak lupa isinya. Tapi kan menarik nih, judulnya Ojo Dumeh gitu. Jadi judul itu juga boleh, mau judulnya Gethok Tular, Cerak Watu atau Ratu gitu. Tidak harus bahasa Indonesia. Ada buku Yando Zakaria judulnya adalah Apih Tandeh, Masyarakat Desa di Bawah Rezim Orde Baru. Ini kan menarik ya, jadi menghadirkan diskursus lokal. Ya, itu boleh. Yang nggak boleh itu ilmuwan positivisme.
Kalau positivisme nggak boleh menghadirkan yang lokal-lokal yang subjektif gitu. Padahal itu kan, ya itu kan denyut kehidupan buah bibir. Kata ojo dumeh, kata cerak watu ado ratu itu kan biasa disajikan. Ya. Nah, melihat camat dari sisi institusi gitu. Institusi itu apa? Ya relasi. Relasinya camat dengan kepala desa, camat dengan bupati, camat dengan yang lain, dengan sekcam anak buahnya, kemudian apa namanya dengan camat dengan tokoh masyarakat gitu. Nanti camat dengan dan ramil, kapolsek dan seterusnya itu kan dipetakan apa diskursus yang diomongkan camat. Kalau dia ketemu dengan kepala desa apa yang diomongkan gitu. Lalu dengan tokoh masyarakat apa gitu. Jadi itu kan jadi diskusi yang lebih menarik, analisis kontekstual seperti yang kemarin sudah saya sampaikan, mazhab kontekstualisme. Nah, saya akan masuk ke satu-satu ya, sekarang ke G1 dulu, ke pemerintah ini. G1 itu pemerintah, bukan pemerintahan. Kalau pemerintahan itu ya 5-5-nya itu namanya pemerintahan. G1 sampai G5 itu namanya pemerintahan. Jadi pemerintahan itu bukan pekerjaan kantor organisasi perangkat daerah. Namanya aja organisasi perangkat daerah, bukan organisasi pemerintah daerah. Itu harus dicatat tuh. Pemerintahan itu ya 5-5-nya. G1 itu sebenarnya bicara tentang institusi pemerintahan, bicara tentang subjek, bicara tentang apa namanya relasi ya misalnya antar pusat daerah. Arahnya misalnya kita melakukan studi tentang hubungan pusat daerah, hubungan antara daerah dengan desa, kayak tadi ya, hubungan antara camat dengan kepala desa misalnya, boleh. Hubungan antara negara dengan desa, pemerintah dengan birokrasi, pemerintah bupati dengan DPRD. Kemudian kepala desa dengan BPD itu banyak sekali itu. Tema atau pintu masuk yang mau kita kaji banyak. Jadi relasi itu yang menjadi titik perhatian. Jadi institusi sama relasi itu. Pemerintah itu bisa menjadi objek kajian, tapi bisa juga menjadi perspektif. Tergantung ya. Jadi G1 itu biasanya kalau mau lebih luas kan kita kaitkan bagaimana G1 juga terkait dengan G2 dan G3. G2 itu governing, G3 itu governability. Jadi itu sangat terkait dan itu bisa kita kaji menjadi objek. Dan kalau kita mengkaji pemerintah sebagai objek, lalu perspektifnya apa? Perspektif yang bisa kita gunakan untuk melakukan interpretasi dan atau eksplanasi. Ekonomi itu banyak mengkaji tentang pemerintah. Sosiologi juga banyak mengkaji tentang pemerintah. Antropologi juga. Kayak tadi ya, jadi kan tidak harus dengan administrasi. Kalau administrasi itu khas betul itu. Itu agak malah justru dekat tapi jauh. Ya, karena perspektifnya yang dangkal gitu. Tapi kalau antropologi kan menarik itu. Tetapi yang paling utama dalam studi pemerintahan itu institusionalisme. Nanti akan saya bahas secara khusus juga institusionalisme ini. Jadi kalau kita bicara tentang apa yang dikerjakan oleh pemerintah kan kita menggunakan institusionalisme entah pakai aktor rasional gitu. Ya, meskipun itu banyak kritiknya ya, tapi ini maksud saya bukan mengkritik soal-soal teori itu. Tapi ini kan soal bagaimana kita memetakan. Ya. Jadi
begini, perspektif itu sangat beragam, baik pada level grand maupun pada middle. Misalnya ngomong tentang relasi negara dan desa, ini kan saya sudah melakukan itu. Mau pakai Marx boleh, mau pakai Weber juga boleh. Weber ngomong soal institusi itu, bagaimana kekuasaan negara gitu. Kalau Weber nanti bisa diturunkan ke, ada Teda Skospol, ada Veterevans ngomong tentang kuasa ya. Atau ini Michael Mann ngomong tentang kekuasaan negara dari sisi despotisme maupun infrastruktural dalam mengatur dan mengurus desa gitu. Tapi kalau pakai Marx itu ngomong dominasi eksploitasi misalnya. Titik tekannya di situ. Ya. Dan memang dengan pola-pola ini kita banyak mengarah, kalau kita tidak menemukan fenomena besar atau fakta yang sudah umum, misalnya soal kegagalan atau kesuksesan misalnya, itu kita tidak harus paksa dengan rasionalisme eksplanatif misalnya, tapi dengan pendekatan interpretif. Ya. Jadi memperoleh take description, gambaran yang mendalam ya, tentang relasi misalnya desa dengan negara itu. Dan akan lebih menarik dengan pendekatan institusionalisme itu melihat dua sisi. Sisi bagaimana negara memandang desa, bagaimana desa memandang negara gitu. Itu teorinya sudah cukup memadai gitu. Misalnya soal kalau zaman dulu itu Michael Hades kan melihat ya avoidance ya. Jadi ini kan strateginya desa menghadapi negara karena negara itu begitu kekuasaan despotiknya itu. Yang melakukan koersi despotik, narik pajak upeti gitu, lalu desa menghindar, avoidance, membentuk desa baru. Atau kalau bahasa Albert Disman itu namanya exit, bedol desa misalnya. Nah, ini dua sisi itu penting dilihat ya, negara dari sisi negara sama dari sisi desa. Ya terserah nanti pendekatan institusionalisme itu menyediakan banyak ini. Di sana kan ngomong soal nilai ya, ngomong tentang aturan. Aturan itu ya kalau misalnya bisa dinegosiasikan, negosiasikan. Kalau enggak ya akhirnya kan modelnya exit itu. Kalau negara terlalu represif gitu ya desa avoidance misalnya. Ini omongan-omongan institusionalis itu. Ya. Terus bisa juga pakai model ini ya, model Gramsci misalnya, hegemoni gitu. Atau bisa juga pakai governmentality. Nah, ini ya. Jadi mengkaji G1 dengan G5 gitu. Jadi yang diteliti nanti adalah pola relasinya itu apa, yang di seninya, rasionalitasnya, taktiknya, strateginya, proyeknya gitu. Itu yang dilihat, termasuk diskursusnya. Misalnya diskursus SDGs desa misalnya. Atau padat karya tunai, atau BLT. Nah ini barang-barang ini yang menjadi fokus. Karena kalau governmentality kan tidak melihat struktur besarnya, tapi melihat prakteknya itu loh. Dan praktek ini kan wujudnya pada bentuk itu. Ada proyek, ada program, ada angka, ada ya itulah ya. Jadi soal relasi ya, desa dengan negara, pemerintah dengan birokrasi, DPRD dengan bupati, itu bisa dilihat dari banyak sudut. Bisa juga dengan jadi ini kalau G1 ya, G1 bisa dilihat juga dari G1. Government bisa dulu dari sisi government itu dengan institusi misalnya. Atau kita keluar kerangka, misalnya dengan sosiologi politik, dengan ekonomi politik, atau dengan antropologi juga boleh. Ya. Jadi G1 jelas, G1 mengkaji G1. Yang kedua,
G4, governance ya. Governance mengkaji G1. Jadi nanti ini bicara tentang kata-kata kunci di dalam governance misalnya. Soal akuntabilitas, soal partisipasi misalnya. Itu governance. Governance itu juga bisa disebut sebagai institusionalisme baru. Nah, memang kita bisa juga melakukan modifikasi. Modifikasinya misalnya kita bicara tentang governance, bisa juga disubversi, dimasuki dengan ekonomi politik misalnya. Jadi interestnya, kepentingannya, kekuasaannya, dan seterusnya ya. Jadi itu G3 mengkaji G1. Kemudian bisa juga, mohon maaf, bukan G3, G4. Governance. G1 mengkaji G1, ya. G4 governance mengkaji government, jadi governance sebagai perspektif. Kemudian yang berikutnya kita menggunakan governmentality. G5 untuk mengkaji G1. Dan ini titik tekannya pada itu tadi, pada taktik, strategi, kalkulasi, proyek gitu. Ya dengan nama-nama proyek itu bisa itu. Misalnya mengkaji tentang reformasi birokrasi 8 area gitu ya. Reformasi birokrasi itu kan itu itu pengetahuan, keahlian, diskursus, teknis, instrumen gitu. Itu yang dikaji itu oleh governmentality. Itu mudah kok konseptualisasinya itu. Tantangannya nanti terletak pada kita mengungkap diskursus di lapangan. Para pelaku itu bagaimana mereka menggelar diskursus, dan diskursus itu juga bisa saling menyerang antara yang memerintah dengan yang ditarget misalnya ya. Paling tidak udah ketemu ya 3 itu. Sekali lagi mengkaji G1 juga bisa kita keluar dari ranah pemerintahan juga boleh. Bisa dengan sosiologi, bisa juga dengan ilmu politik gitu. Ya, yang paling tidak menarik itu dengan administrasi itu nggak tahu, saya terlalu khas betul itu, agak terlalu perkantoran ya, ngomong tentang efektivitas kinerja dan sebagainya itu nggak menarik. Tapi saya juga tidak merekomendasikan terlalu terlalu eksklusif ya, dengan pendekatan ilmu, tapi pendekatan perspektif. Pendekatan ilmu itu tadi ya, mengkaji G1 dengan ilmu politik, mengkaji G1 dengan sosiologi, dengan antropologi, dengan administrasi publik atau ekonomi, itu biarkan menjadi ranah mereka. Kalau politik ya biar menjadi ranah ilmu politik, ranah mengkaji tentang administrasi ya biar menjadi ranahnya administrasi publik. Ya. Tetapi pendekatan dari sisi keilmuan itu bisa kita comot untuk memperkaya pendekatan pada perspektif ya. Jadi pendekatan pada perspektif itu tadi 3. Kita mengkaji G1, mengkaji pemerintah, institusi pemerintah, relasi antar subjek pemerintah dengan G1 ya. Kemudian yang dengan G4 sama G5. Jadi yang tadi itu, yang keilmuan itu bisa untuk memperkaya. Misalnya gini, ekonomi politik itu bisa untuk memperkaya, mensubversi governance. Misalnya, supaya tidak terlalu kaku dan administratif lagi, karena governance itu juga bisa terjebak ke administrasi publik, ngomong tentang akuntabilitas yang sifatnya administratif misalnya. Ilmu politik juga bisa kita gunakan untuk memperkaya gitu. Tapi intinya 3 perspektif dalam ilmu pemerintahan itu yang menjadi core, menjadi inti untuk mengkaji G1. Itu ya, itu G1. Kemudian yang kedua saya mau masuk ke G2 sekarang, governing.
Ini literaturnya melimpah ruah. Ini perbuatan pemerintah, aktivitas pemerintah. Ini ngomong tentang bagaimana mengatur dan mengurus objek. Governing the common, governing the poor, governing water, governing village, governing banyak sekali. Governing society. Governing kerukunan, bagaimana pemerintah itu menciptakan kerukunan, menciptakan toleransi misalnya. Nah ini perlu dilihat, jadi titik tekannya pada governing ya, perbuatan aktivitas itu. Memang ini sekarang yang banyak disoroti itu kan isu-isu tentang ordering ya, ordering itu menata supaya aman tertib. Governing juga terkait dengan kalau terkait dengan dunia bisnis, governing the business itu ngomong soal regulasi. Regulasi itu kalau literaturnya udah banyak sekali itu. Kita mengkaji, katakanlah misalnya yang enteng-enteng itu izin mendirikan bangunan. Tapi jangan pakai administrasi publik, efektivitas izin mendirikan bangunan, enggak. Lihatlah dengan ilmu pemerintahan. Pemerintahan itu kan nanti bagaimana aspek politik, politik, hukum, dan administrasi itu. Ngomong izin itu kita gunakan konsep regulasi. Itu varian-variannya banyak sekali itu. Dan nanti akan saya bahas secara khusus itu. Bagaimana cara kita melihat regulasi misalnya. Governing sebagai objek yang dikaji ya, atau sebagai variabel yang akan dikaji misalnya, itu bisa kita dekati dengan perspektif G1 government. Ya, meskipun government ini bisa dikatakan sebagai subjek yang governing, tapi dalam government itu sebenarnya terdapat perspektif yang disebut dengan institusionalisme. Ya, jadi ini kita melihat institusionalisme sebagai variabel yang akan mengkaji atau menjelaskan atau memahami terhadap proses governing. Contohnya misalnya kita ngomong tentang kemiskinan, ketimpangan. Apa yang khas yang dilakukan oleh ilmu pemerintahan mengkaji kemiskinan dan ketimpangan? Itu kan bisa dilakukan oleh siapapun, oleh geografi juga boleh, ilmu politik juga biasa, ekonomi juga biasa, gitu. Sosiologi, antropologi juga bisa. Nah yang khas dari pemerintahan kalau kita mengkaji dengan institusi. Ya. Misalnya, kemiskinan disebabkan kalau kita belajar teori buku Mengapa Negara Gagal itu ya. Kemiskinan, kemakmuran dan sebagainya itu tergantung pada institusinya. Ya. Jadi kalau institusinya inklusif maka dia akan menghadirkan kemakmuran. Kalau institusinya eksklusif akan menghadirkan kemiskinan misalnya. Itu kan contoh. Atau yang bolak-balik saya katakan itu governing the common. Governing the common karya Elinor Ostrom. Jadi dia melihat pola institusi ya. Pola institusi, ada institusi yang berbasis negara, institusi yang berbasis pasar, institusi berbasis masyarakat gitu. Itu ngomong tentang institusi ya. Dan institusi itu banyak banget. Kalau ngomong institusi pasti akan ngomong pemerintah, akan ngomong kebijakan, akan ngomong regulasi yang dibuat oleh pemerintah. Itu pasti itu. Ya. Mengkaji G2 governing dengan G1 government juga bisa kita terapkan misalnya melihat, mengkaji kemiskinan dengan kebijakan dan regulasi maupun anggaran pemerintah. Misalnya saya pernah membuat tipologi anggaran misalnya.
Ada anggaran yang birokratik, ada anggaran yang teknokratik, ada anggaran yang populis, dan anggaran yang demokratis. Misalnya kita bisa mengkaitkan itu. Saya pernah membuat satu argumen bahwa anggaran yang populis itu hanya menyenangkan rakyat miskin, tapi sebenarnya tidak menolong rakyat miskin misalnya. Nah ini ini argumen institusional. Jadi 4 itu tadi, 4 pola anggaran itu salah satu ciri khas ya, dalam pendekatan institusional. Kita juga bicara tentang air juga boleh, ngomong tentang regulasi, ya, misalnya krisis air atau distribusi tidak merata misalnya. Ngomong pelayanan publik yang lain juga boleh. Misalnya mengapa infrastruktur itu tidak merata, infrastrukturnya buruk dan sebagainya, itu dilihat dari institusi juga bisa. Kita juga bisa mengkaji kegagalan koperasi unit desa dari sisi G1, dari sisi institusional. Ya misalnya koperasi unit desa itu mudah bangkrut atau gagal padahal dia 20 tahun bertahan itu karena selama ini dipangku ya, atau dinina-bobokkan oleh pemerintah. Jadi ini soal pendekatan pemerintah yang tidak tepat. Bukan emansipatory, tapi intervensi atau imposisi. Hal yang sama pernah saya gunakan ya, institusi ini untuk melihat tentang BUMDesa yang hidup dan BUMDesa yang mati suri. Misalnya BUMDesa yang tumbuh karena emansipasi desa itu jauh lebih mandiri, lebih kokoh dan berkelanjutan daripada BUMDesa yang diimpos atau dipaksakan dengan intervensi dari atas oleh pemerintah misalnya. Ini pendekatan institusional itu saya kira ada banyak banget kalau kita mengkaji G2 dengan G1. G2 bisa juga kita lihat dengan G3 dengan governabilitas. Ini bicara tentang kekuasaan, kewenangan, atau otoritas, kapasitas pemerintah. Jadi kita mengkaitkannya dengan secara lebih lengkap. Oh, pantas saja kalau kemiskinan hanya ditangani sepotong-sepotong, tidak lengkap, tidak utuh, sehingga kapasitasnya menjadi lemah. Misalnya kita bisa menggunakan kok kapasitas itu, misalnya bagaimana kapasitas infrastruktural pemerintah yang dijalankan itu. Demikian juga dengan kapasitas proteksi. Jadi ini kan nanti soal kapasitas itu bisa kita uraikan panjang lebar, dan tentu kita bicara tentang G3, governabilitas itu akan selalu terkait dengan institusi. Ya, jadi teman-teman saya selalu mengatakan bahwa ciri khas ilmu pemerintahan itu yang paling utama pada institusi, dan institusi itu akan terpusat pada pemerintah. Tentu institusinya berbagai macam. Paling tidak tadi dari sisi anggaran kan ada institusi yang lebih demokratis, institusi yang teknokratis, birokratik, atau populis. Ya. Jadi itu dengan G3. Jadi G3 bisa untuk melihat G2 yang beraneka ragam. Dan ini memang digunakan untuk menyoroti kegagalan maupun kesuksesan dalam governing. Entah itu governing tempat pelelangan ikan, governing dalam hal air, governing terhadap orang miskin. Sehingga nanti konsep kapasitas dan di dalam
governability itu kita bisa elaborasi lebih dinamis, kita bisa meminjam banyak sudut pandang. Nah, kita bisa mengambil dari berbagai ilmu, dari ilmu politik juga boleh, ilmu ekonomi juga boleh, sosiologi juga boleh. Tapi core-nya, intinya adalah governability. Untuk melihat ini, ya, melihat soal objeknya. Objek bisa macam-macam, bisa air, bisa kemiskinan, bisa yang lain. Bahkan bisa juga kegagalan reformasi, kegagalan inovasi. Itu bisa kita lihat dari sudut pandang atau perspektif G3. Ya. Itu ya. Jadi ini G2 dikaji dengan G1, G3. Nah, yang bisa juga dikaji dengan G4 governance dan governmentality. Kalau soal governance itu banyak ini. Dan itu disukai orang. Ya, meskipun orang itu menggunakan governance lebih banyak menjadi objek. Tapi maksud saya, ya nanti kita menggunakan berbagai kata kunci di dalam governance untuk melihat G2. Misalnya, bagaimana kita melakukan governing ekonomi itu, ya, itu dengan sudut pandang governance, misalnya soal kolaborasi misalnya. Jadi artinya, karena ini ekonomi desa ini mengalami isolasi, tidak dibuka dengan kolaborasi, maka ini mengalami involusi misalnya. Jadi itu kan argumen-argumen governance, dan itu governance itu juga tentu juga tidak bisa lepas dari pendekatan institusionalisme. Jadi ngomongnya itu ya, ngomongnya bagaimana keyword kata-kata kunci dalam governance itu digunakan sebagai variabel-variabel untuk melihat governing. Kan di sini lalu ada tema-tema tentang forestry governance. Jadi itu artinya menggunakan perspektif governance untuk melihat hutan. Water governance. Ya. Atau infrastruktur misalnya, infrastruktur governance. Jadi itu menjadi ciri khas kalau bahasa ininya ya tata kelola gitu ya. Tata kelola air, tata kelola ini ya. Meskipun konsep tata kelola air, tata kelola hutan itu bisa juga menjadi objek. Tapi dalam konteks ini gitu ya, dalam konteks ini kan yang menjadi variabel yang mau dikaji itu kan governing. Ya, governing air, governing hutan, governing miskin, kemiskinan orang miskin, lalu ini ada variabel yang akan menerangkan atau menjelaskan atau memahami itu dengan sudut governance. Kemudian yang berikutnya kita mengkaji governing dengan governmentality. Nah ini yang melimpah ruah ini. Banyak sekali ini. Ya, governmentality pembangunan, governmentality REDD++, governmentality kemiskinan, governmentality perguruan tinggi, governmentality desa gitu. Misalnya mengatur desa dengan proyek, ya, itu ciri khas governmentality. Dan governmentality sekali lagi juga bisa untuk memotret relasi tadi ya, yang G1 ya. Nah ini nanti ciri khasnya ini ngomong yang dikaji apa misalnya? Air, kemiskinan misalnya. Dilihat dengan taktik-taktik ya. Taktik, strategi, rasionalitas, kalkulasi, proyek, angka, program gitu ya. Ya tadi misalnya ngomong tentang bagaimana bagaimana governing desa dengan padat karya tunai,
dengan bantuan langsung BLT dana desa, dengan SDGs desa misalnya. SDGs ini bisa diteliti. Dia adalah instrumen kalkulasi menteri untuk mengatur dan mengurus desa. Nah, nanti bisa dilucuti, bisa didekati dengan governmentality. Ya, jadi itu G2 itu banyak sekali itu, literaturnya banyak. Dan saya kan udah bahas juga di video saya mengenai governmentality. Sekarang tema-tema governing itu sekarang mayoritas itu menggunakan governmentality. Ya. Dan ini jarang dikaji oleh ilmu pemerintahan. Jadi belum beranjak karena ilmu pemerintahan kalau ini ada 5G ini sekarang lebih banyak yang G4. G4 itu sebagai objek. Ya. Nah itu sekarang G2 ya, governing. Sekarang G3, governability. Ini jarang, literaturnya sangat sedikit. Kalau administrasi publik ngomong kinerja, ngomong efektivitas, itu melimpah ruah. Dan itu dipakai oleh mahasiswa maupun sarjana pemerintahan. Banyak banget efektivitas electronic government gitu. Efektivitas good governance. Jadi ini soal efektivitas kinerja banyak. Tapi governability juga menarik ya. Jadi misalnya ya ini kan ngomong tentang kalau obyeknya ya yang mau kita jelaskan, mau kita pahami itu adalah bagaimana kemampuan otoritas dan kemampuan memerintah. Entah pemerintah orang miskin atau pemerintah apapun ya. Ini yang dititik beratkan adalah soal otoritas dan kapasitas. Nah lalu G3 itu bisa kalau mau pakai politik juga bisa. Tadi itu kan saya sebut sebagai perspektif keilmuan, pendekatan keilmuan. Pendekatan keilmuan itu bisa dari ekonomi, bisa dari ini kan orang ekonomi kan banyak bicara tentang government failure. Itu kita pinjam saja. Tetap kita mengkaji G3 dengan G1 ya, G1 government. Kemudian G4 dan G5. Ya, G5 juga bisa. Gitu. Nah, nanti G1 lagi-lagi akan bicara tentang bagaimana institusi. Ya, institusionalisme itu melihat tentang otoritas dan kapasitas. Misalnya begini ya, otoritas dan kapasitas pemerintah daerah itu sekarang mengalami decline. Kenapa? Karena memang institusi desentralisasinya agak sentralistik misalnya. Dengan model ultra vires, bukan omnicompetence atau general competence. Jadi diskresi pemerintah daerah, kepala daerah itu kan dikurangi. Sehingga kalau sekarang ini moda ya atau institusi pemerintahannya untuk mengatur, mengurus daerah ini kan bukan dengan perspektif government, tapi perspektif governance. Jadi aspek akuntabilitas itu lebih menonjol daripada aspek responsibilitas kepala daerah atau bupati wali kota. Demikian juga dengan aspek diskresi ini kan dikurangi gitu. Sehingga misalnya, kapasitas pemerintah daerah itu menjadi lemah karena dipengaruhi oleh teknokrasi. Jadi oleh institusi teknokrasi. Itu contohnya itu. Ya. Itu kan melihat G3 dengan G1. Atau kita juga bisa melihat misalnya kapasitas pemerintah itu menjadi lemah karena birokrasi yang terlalu kuat. Itu melihat G3 dengan G1 gitu. Contoh ya. Itu G3 dengan G1. Lalu G3 dengan
mengkaji governability dengan governance. Jadi bicara tentang kapasitas tertentu pemerintah, kapasitas dalam governing terutama, itu dengan melihat pada sisi dengan perspektif governance. Orang yang menekuni atau kecanduan hyperaktif governance itu kan misalnya melihat bahwa kapasitas pemerintah daerah menjadi lemah ini karena tidak transparan, karena tidak menerapkan prinsip-prinsip governance, misalnya soal kemitraan, inklusi, partisipasi. Jadi, mohon maaf, governance itu kan lalu kan bisa dioprek-oprek ya, indikatornya apa saja. Jadi kan misalnya, transparansi, partisipasi, akuntabilitas misalnya. Jadi kalau pakai governance kan bisa juga, misalnya tesisnya begini, tesisnya. Karena lemahnya partisipasi, lemahnya transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas, maka kapasitas pemerintah menangani kemiskinan menjadi lemah misalnya. Atau misalnya begini, misalnya ya, mengapa Kebumen itu miskin gitu. Ini kan Kebumen ini kan paling rendah nih, juara kemiskinan di Jawa Tengah itu sekarang malah di Kebumen. Gitu. Ya. Bisa kita lihat dari governance itu. Ya, dari governance, bisa juga dilihat dari government gitu. Tergantung. Orang yang setia dengan governance akan melihat, misalnya karena tata pemerintahnya buruk. Tata pemerintahan buruk membuat Kebumen menjadi miskin. Paling miskin se-Jawa Tengah gitu. Tetapi ada juga orang yang melihat governance itu dulu justru sangat hidup di Kebumen. Ada penelitian, saya lupa orang Jepang yang meneliti ya. Bagaimana dua bupati Sri Rostriningsih sama Kiai itu justru menggunakan governance itu kan bukan untuk mengurus saja di orang banyak, tapi untuk kepentingan politiknya, untuk panggungnya, sama untuk menggait dukungan dari banyak lembaga donor gitu. Jadi ya governance, good governance bukan untuk orang miskin, tetapi untuk donor, menyenangkan donor, itu menarik ini. Jadi yang ini ya. Jadi itu kalau cara pandang seperti itu khas governmentality. Jadi ini contohnya ya. Jadi, ya contested, dikontestasikan, yang menyukai governance ya, apapun masalahnya penyebabnya governance yang buruk. Itu ya. Tapi bagi para pengkritik governance itu akan mengatakan bahwa ya governance itu ya gitu-gitu saja. Ya itu hanya untuk pertunjukan, itu hanya untuk menyenangkan pihak lain, bukan untuk memberdayakan rakyat misalnya. Itu ya kalau pakai G4, mengkaji G3 dengan G4. Nah bisa juga dengan G5. G5 ini memang punya ciri khas, dia tidak melakukan eksplanasi, interpretasi ya. Tapi di dalam itu kalau kita kontekstualisasikan dengan analisis kontekstual akan ketemu kok eksplanasinya itu, meskipun eksplanasinya bukan sebab akibat, bukan berbasis variabel, tetapi dari proses mekanisme ya akan ketemu dengan ini ya. Misalnya lagi-lagi ini soal kapasitas pemerintah yang rendah atau prestasi kemakmuran kesejahteraan yang rendah, atau sebaliknya kemiskinan yang tinggi, itu kan bisa dipakai dengan itu, dengan governmentality. Ya wajar lah kalau miskin itu, karena ya menyelesaikan orang miskin dengan cara yang teknis, dengan nutrisi, dengan itu banyak ya. Kita jadi ingat karya Taniali. Sekali lagi itu pokoknya buku wajib yang harus dibaca oleh mahasiswa dan sarjana pemerintahan.
Jadi buku itu bisa juga kita kita gunakan untuk ini menjadi referensi bagaimana governmentality itu digunakan sebagai perspektif untuk melihat governability. Karena di sana menunjukkan kontradiksi antara niat baiknya memperbaiki orang miskin dengan hasilnya. Jadi dengan kata lain bahwa mengangkat harkat martabat orang miskin itu gagal. Gagal kenapa? Karena ya dengan teknikalisasi, bukan dengan institusi yang hebat, yang yang relevan, tetapi dengan pendekatan yang sangat teknis ya. Jadi governmentality ini luar biasa ini. Jadi dia bisa digunakan untuk melihat G1, G2, G3, G4. Semuanya dilucuti, tetapi intinya sebenarnya, ini menurut cara pandang saya, intinya penggunaan G5 itu melucuti, tapi sebenarnya ingin mengembalikan yang G1 itu supaya kuat. Pemerintahnya supaya kuat berdaulat. Institusinya juga kuat. Ya. Itu kita mengkaji G3 governability. Ya. Itu dimensinya luas banget itu. Ya bisa bisa kita olah-alik kok. Sama-sama ngomong ikan, ngomong air, ngomong aja hidup orang banyak, bisa titik tekannya bisa G2, bisa G3. Ya. Kalau ngomong G2 belum tentu ngomong G3. Tapi kalau ngomong G3 tentang governability pasti akan ngomong governing. Pasti itu. Ya, tergantung kita nanti perspektif untuk menjelaskannya itu kita bisa pakai G1, G4, dan G5. Nah, sekarang saya masuk ke G4, governance. Ya, saya udah banyak bicara ya di situ ya. Saya nggak akan ulas panjang lebar lagi di sini. Governance itu kan kata-kata kuncinya sudah jelas ya. Ada akuntabilitas, ada kolaborasi, ada transparansi, ada regulasi gitu. Regulasi juga penting di G2, tapi di G3, di G4, di governance juga sangat menarik. Karena soal regulasi ini kan ini menjadi arena interaksi ya, antara terutama regulasi di bidang bisnis itu. Kemitraan juga menjadi kata kunci, kolaborasi tadi sudah, terus apalagi ya, delegasi itu. Jadi intinya kalau kita mau menggunakan GGG ini kan kita kenali dulu keywordnya, kata kuncinya, konsep kuncinya apa. Konsep kunci itu kan bisa digunakan nanti sebagai objek yang akan dijelaskan atau akan diinterpretasi atau dipahami, tapi bisa juga menjadi perspektif untuk melihat yang lain. Dalam hal ini governance bisa kita perlakukan sebagai objek dan sebagai perspektif. Kalau sebagai perspektif, sebagai objek misalnya ya kita ngomong tentang, misalnya temanya akuntabilitas. Akuntabilitas kepala daerah misalnya, akuntabilitas kepala desa misalnya. Kita mau lihat pakai apa misalnya. Ya, ini governance. Bisa juga kita lihat dari G1 gitu ya. Bisa juga kita lihat sendiri pakai tapi kalau G2 nggak mungkin untuk melihat G4, G3 bisa tapi tidak lazim. Ya. Jadi yang lazim ya bagaimana kita melihat governance sebagai objek itu bisa kita menggunakan G1, terutama institusinya. Ya, jadi institusinya itu menjadi perspektif untuk melihat, memahami, menjelaskan praktek governance, terutama tadi akuntabilitas. Ya, nanti bisa transparansi juga boleh, gitu. Ya. Nah, sebaliknya, governance juga bisa untuk melihat governance. Jadi,
itu kan 2 poin itu bisa dikait-kaitkan. Jadi misalnya studi tentang akuntabilitas dilihat dari sisi partisipasi misalnya, dari sisi interaksi ya. Katakanlah melihat akuntabilitas kepala desa itu, kepala daerah misalnya, itu dilihat dari mode of governance, dilihat dari interaksi. Misalnya kepala daerah dengan DPRD, kepala daerah dengan masyarakat, kepala daerah dengan swasta dan sebagainya. Nah ini G4 melihat G4, governance melihat governance. Governance juga bisa kita gunakan, selain objek juga kita gunakan sebagai subjek atau perspektif untuk melihat G1, melihat G2, melihat G3 yang tadi kan sudah saya jelaskan. Ya, selain untuk melihat dirinya sendiri. Gitu. Ya. Nah itu governance. Poin yang mau saya katakan ya sekali lagi jangan hanya melihat governance itu kalau jadi objek lalu dilihat dengan perspektif ilmu. Ya, nanti lari kemana-mana. Biasanya kan orang melihat misalnya efektivitas good governance. Nah ini artinya mengkaji G4 dengan ilmu administrasi publik. Itu ya. Bisa juga dengan sosiologi, bisa juga dengan ekonomi politik, bisa juga dengan ilmu politik. Tetapi yang mau saya dorong ya duduklah dulu mengkaji governance sebagai objek itu dengan ilmu pemerintahan. Kalau menggunakan ilmu pemerintahan, core-nya ya G1 itu tadi ya. Kemudian ya melihat governance dengan governance. Kalau kita menggunakan governance untuk melihat governance sebagai perspektifnya itu bisa kita sepuh, bisa kita tambahi misalnya dengan ekonomi politik, misalnya dengan sosiologi. Jadi maksud saya ketika kita bicara tentang perspektif, entah perspektif G1, ya institusi, perspektif governance, itu kan perspektif itu akan dibentuk, ya. Tapi dia berdiri dulu, duduk dulu, dia bisa dibentuk, bisa disepuh, bisa ditambahi dengan yang lain-lain gitu. Entah itu sosiologi atau ilmu politik atau administrasi atau ekonomi. Jadi jangan semata-mata lalu kita melihat governance itu hanya dengan manajemen. Itu keliru itu. Itu bukan ilmu pemerintahan. Jadi kita tidak akan duduk dari sisi disiplin. Ya. Itu kan tadi saya membedakan perspektif keilmuan sama perspektif ini ya. Teori. Gitu. Atau pendekatan secara keilmuan dan pendekatan secara perspektif. Ya, pendekatan keilmuan ya tadi ilmu-ilmu disiplin itu. Karena kan bolak-balik saya katakan ilmu pemerintahan itu rentan. Yang paling rentan itu digantikan oleh ilmu administrasi publik. Sehingga ini nggak duduk ini, disiplin ilmu pemerintahan nggak duduk. Jadi biarkan itu pendekatan keilmuan administrasi ya digunakan oleh sarjana sana, yang sosiologi juga sama, yang politik juga sama. Nah yang sekali lagi yang fokus perhatian kita itu adalah pendekatan secara perspektif yang itu dihasilkan oleh ilmu pemerintahan. Meskipun itu bisa meminjam dari ilmu yang lain untuk memperkuat atau paling tidak menyepuh. Tapi kita duduk dulu. Gitu. Sekarang yang terakhir G5, governmentality. Saya sudah bicara di video itu ya. Posisi epistemologisnya juga sudah saya sampaikan. Keyword kata kuncinya juga sudah. Jadi ini G5 ini tidak bisa digunakan sebagai objek sejauh ini ya. Dia lebih banyak sebagai perspektif. Sebagai perspektif untuk melihat G1, G2, G3, governmentality, dan lebih-lebih governance. Jadi governance ini banyak dilucuti oleh ini governmentality.
Jadi saya kira sudah sangat banyak dan sekali lagi literatur tentang governing ya G2 ya, yang menggunakan perspektif governmentality itu melimpah ruah. Itu yang bisa kita jadikan sebagai contoh. Dan ini sebenarnya saya ingin mengatakan juga bahwa ya governmentality ini sekarang menjadi fenomena baru. Ya. Jadi kalau munculnya pusat-pusat kekuasaan itu sementara orang lain mengatakan oh ini fenomena governance gitu. Ya, tapi saya lebih cocok untuk mengatakan oh ini fenomena governmentality. Ya. Jadi governmentality itu selain melihat fenomena pusat-pusat kekuasaan sebagai cara baru memerintah gitu ya. Dengan governmentality itu, yang kedua dia juga mengatakan ya ini klaim tentang governance ini ya itu teknologi kekuasaan yang baru, cara memerintah yang baru dengan nalar-nalar ya yang mereka punya gitu. Entah nalar homo economicus atau nalar pasar atau nalar yang sama sekali anti politik gitu. Sehingga memang ini secara aksiologis ya, ini tafsir saya, konstruksi saya ya. Meskipun governmentality itu memukul semua pendekatan, tetapi pada hakikatnya governmentality itu memberikan sumbangan yang sangat berharga bahwa kita harus berbicara government, harus berbicara institusi. Government with governance itu juga baik, tapi kalau menurut governmentality, governance without government itu itu sangat tidak menarik. Ya. Dan itu terus menerus akan G5 ini akan terus menerus hadir dan saya selalu menyukai ini, ya mengkaji ini. Saya sudah banyak mendorong para mahasiswa untuk mengkaji, ya secara konseptual mudah sekali kok, mudah sekali. Literaturnya cukup banyak. Yang menjadi tantangan itu kita di lapangan. Kita harus mengungkap diskursus, jadi omongan yang dipraktekkan, praktek yang diomongkan. Jadi itu harus banyak, itu harus disajikan banyak. Dan yang kedua ya kita harus bisa membuat eksplorasi atau penjelajahan dan juga membuat narasi itu tentang bagaimana kuasa alat itu digunakan, entah itu aplikasi atau sistem keuangan desa atau diskursus tentang SDGs dan macam-macam itu ya. Jadi diskursus dan perangkat ini yang itu dilucuti habis-habisan. Dan nanti dianalisis gitu ya, bagaimana itu punya sentuhan kepada populasi yang ditarget gitu. Karena kalau menurut governmentality kan yang ditarget oleh governance ini kan bukan warga, bukan rakyat, tetapi populasi atau penduduk. Misalnya tentang bagaimana petugas pendataan ya. Jadi yang didata itu kan bolak-balik didatangi gitu. Tapi yang didata mengatakan sekurang-kurangnya saya dapat apa setelah didata ini. Atau ada orang yang mengatakan bahwa oh ini saya sudah 3 kali didata tapi ya saya begini-begini saja. Nah ini data ini. Maksud saya data untuk diteliti itu begitu. Itu omongan kayak gitu itu penting untuk dihadirkan. Ya, jadi tidak hanya melihat fakta, rumahnya begini dan sebagainya, tapi omongan itu juga itu data yang penting. Dan governmentality ini kan justru melucuti, mengolok-olok penggunaan angka-angka gitu ya, penggunaan angka. Karena itu banyak studi yang berbicara tentang governing by number. Ruling by number ya, karena termasuk ya Michel Foucault kan melihat
statistik ya, statistik itu kan ilmu tentang negara gitu. Jadi ilmu yang digunakan untuk menarget penduduk, bukan ilmu yang digunakan untuk memuliakan rakyat atau memuliakan warga, tapi untuk menarget penduduk dengan rasionalitas tertentu. Sekali lagi ini menarik, kita akan coba. Saya masih punya beberapa hutang untuk menyajikan monolog yang lainnya, terutama institusi itu, karena institusi itu ya belantara itu. Kadang-kadang saya belajar institusionalisme sosiologis, institusionalisme historis itu membingungkan ya. Dan kadang-kadang kita bisa menggunakan tapi nggak bisa mengatakan. Oke, dan nanti akan saya sajikan tentang itu, yang itu bisa memperkaya G1 karena core ya, inti dari ilmu pemerintah sebenarnya ya G1 itu. G1 dan institusi sebagai perspektif, institusi juga sebagai preskripsi gitu. Ya, saya kira demikian yang bisa saya sampaikan ini soal peta penelitian pemerintah. Terima kasih.